hari ini yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita sama-sama bernyanyi 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Bapak, semoga kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya kami dapat mengikuti belajar dengan baik. Bapak menerangkan dan beri Bapak berikanlah kesabaran dan kebijaksanaan kepada kami, agar dapat mendidik kami ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebenaran. Ya Bapak, orang tua yang kami tinggalkan di rumah, kiranya Kau buka dalam pekerjaan mereka, berdalam mereka, dalam kajian dan kajian yang bersama. Ya Tuhan, Kau tahu kami adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kiranya Kau hapus dosa-dosa kami agar tidak terhalang kasih karunia yang akan memberi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran kita absen dulu ya. Oriana, Neis, Sahat, Nofrida, Ohara, Betty, Berkat, Redli, Jonathan, Irma, Ririn, Felix, Nova, Dea, Peona, Natania, Serison, Marvel, Tiara, Abigail, Jen. Masih ingat materi kita minggu lalu? Aku. Ya, Kau harap? Allah menolak diskriminasi. Ya, apa itu diskriminasi? Diskriminasi sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Ya, terima kasih kepada Ohara. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada materi kita, yaitu di bab 10, hidup dalam masyarakat majemuk. Boleh dibuka di buku paketnya. Sudah dibuka semuanya. Setelah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mensyukuri adanya keberagaman ras, etnis, budaya dan agama. Yang kedua yaitu memahami dasar teologis untuk keberagaman. Yang ketiga membangun kepekaan terhadap keberagaman. Nah, manfaat pembelajaran kita ini adalah yaitu pengembangan toleransi, yaitu mempelajari berbagai budaya dan pandangan, membantu individu mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan sosial. Yang ketiga pengayaan pengetahuan. Yang keempat kreativitas dan inovasi. Dan kelima yaitu pembangunan identitas yang kuat. Nah, siapa yang tahu apa itu keberagaman? Ya, kepada Ethel, apa itu? Keberagaman merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Baik, terima kasih kepada Ethel. Ya, keberagaman itu merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam konteks Kristen. Keberagaman ras, etnis, budaya, dan agama adalah ciptaan Tuhan yang perlu kita pahami dan kita hargai. Nah, selanjutnya itu ras. Siapa yang mau membacanya? Ya, itu. Itu bagian A, Ohara yang B. Ras merujuk kepada kelompok manusia yang memiliki karakteristik yang sama, seperti warna kulit, bentuk wajah, dan lainnya. Ya, Ohara. Etnis adalah kelompok yang memiliki budaya, bahasa, dan sejarah yang sama. Setiap etnis memiliki tradisi dan cara hidup yang unik. Nah, yang C, siapa yang membaca yang C? Ya.
Budaya mencakup nilai norma dan praktik yang dianut oleh suatu kelompok. Budaya dapat berbeda-beda antar kelompok termasuk dalam seni makan dan cara berpakaian. Nah yang D, Serison baca Serison. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang dianut oleh kelompok orang. Berbagai agama memberikan pandangan yang berbeda-beda tentang kehidupan dan hubungan dengan Tuhan. Ya, ternyata beragaman ras, etnis dan budaya dan agama itu sudah ada sejak penciptaan. Tuhan sudah menghadirkan keberagaman di dunia ini. Keberagaman juga dapat dilihat dari karya Allah dalam memelihara, menyelamatkan dan memperbarui alam dan manusia. Akan tetapi, keagungan manusia membuat hanya orang-orang dengan karakteristik tertentu yang dianggap pantas untuk menikmati keistimewaan. Hendaklah kita sama-sama memelihara keberagaman yang diciptakan Tuhan dengan menghormati dan mengasihi mereka yang berbeda dengan kita. Selanjutnya yaitu dasar teologis untuk keberagaman, yaitu terdapat dalam Mazmur 137 ayat 1-5. Bisa kita baca bersama-sama. Bisa nampak dulu di bawah ini? Bersama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon dan sebab di sana orang-orang yang menawarkan dan orang-orang yang bisa hilang memikirkan sukacita dengan iralah bagi kami menyanyikan dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan dengan Tuhan di kasih jika aku merupakan kau, hai Yerusalem, dalam kenikmatan-kenikmatanku. Nah, ayat ini menggambarkan pengalaman bangsa Israel yang terasing di Babylon. Meskipun mereka menghadapi tantangan dan kesedihan, mereka tetap terhubung dengan identitas dan bahasa mereka. Ini menunjukkan pentingnya menghargai latar belakang dan budaya kita, serta memahami bahwa keberagaman adalah bagian dari perjalanan hidup. Nah, ayat teologis yang kedua yaitu Yeremia 29 ayat 5-7. Siapa yang membacanya? Ya, silakan. Yeremia 39 ayat 5-7. Didirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanak anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah, dalam ayat ini Tuhan melalui Nabi Yeremia mengajak umatnya untuk hidup dan berkontribusi di tengah masyarakat yang beragam. Meskipun mereka berada di pengasingan, panggilan untuk mencari kesejahteraan itu, kota menunjukkan bahwa kita harus aktif menghargai dan berpartisipasi dalam keberagaman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya itu dasar teologis untuk keberagaman yang terdapat pada Galatia 3 ayat 8 yang berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini menegaskan bahwa dalam Kristus semua orang itu setara dan tidak ada perbedaan berdasarkan latar belakang. Ini adalah dasar teologis yang kuat untuk mengakui dan merayakan keberagaman. Setiap individu memiliki nilai yang sama dan berhak untuk dihargai. Selanjutnya yaitu membangun kepekaan terhadap keberagaman. Keberagaman masyarakat itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan syukuri. Membangun kepekaan terhadap keberagaman adalah langkah penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Nah, dalam materi ini kita membahas bagaimana ajaran Kristen dapat membantu kita untuk mengembangkan kepekaan ini. Selanjutnya yaitu pentingnya kepekaan. Nah, dalam pentingnya kepekaan ini terdapat ada 2 poin, yaitu mengurangi konflik dan prasangka, meningkatkan kerjasama dan persahabatan. Yang kedua itu meningkatkan solidaritas dalam masyarakat. Yang kedua itu ajaran Kristen tentang keberagaman. Yaitu terdapat 2 poin, yaitu kasih kepada sesama. Nah, dalam Alkitab telah tertulis di Matius 22 ayat 39, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ajaran ini menekankan bahwa pentingnya kita untuk mencintai dan menghormati setiap individu, terlepas dari perbedaan yang ada. Misalnya kita beda suku, beda agama, beda warna kulit, kita harus tetap menghargai dan saling mengasihi. Yang selanjutnya itu menghargai ciptaan Tuhan, yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27.
27 yang berbunyi, setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama dan berhak dihargai, tidak boleh saling membeda-bedakan walaupun berbeda agama terhadap orang tersebut. Selanjutnya itu tantangan dalam membangun kepekaan, itu terdapat dari 3 poin. Yang pertama, prasangka dan stereotip yang masih ada dalam masyarakat. Yang kedua, ketidakpahaman terhadap budaya dan agama lain. Yang ketiga, itu kebiasaan bergaul dalam kelompok yang homogen. Nah, kesimpulan dari membangun kepekaan terhadap keberagaman ini adalah tanggung jawab setiap individu, terutama sebagai orang Kristen, dengan mengedepankan kasih, menghargai perbedaan dan berkomunikasi secara terbuka. Kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Baiklah, bisa dibuka di buku paketnya di halaman 178. Di situ ada pengayaan. Itu dijadikan tugas di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Nah, jadi kesimpulan kita pada materi ini yaitu menekankan pentingnya mensyukuri, memahami dan membangun kepekaan terhadap keberagaman ras, etnis, budaya dan agama sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Keberagaman harus dilihat sebagai kekayaan, bukan pemisah. Dengan dasar teologis dari Alkitab yang menunjukkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Manfaat memahami keberagaman antara lain meningkatkan toleransi, keterampilan sosial, memperkaya pengetahuan, memicu kreativitas, dan memperkuat identitas diri. Membangun kepekaan terhadap keberagaman ini melibatkan pendidikan penghargaan terhadap perbedaan, menjadi teladan dalam masyarakat, serta mengatasi tantangan seperti prasangka dan stereotip. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengasihi sesama, menghargai semua ciptaan Tuhan, dan aktif menciptakan masyarakat yang harmonis melalui toleransi, saling menghormati, serta partisipasi positif di tengah perbedaan. Baiklah, sampai di sini materi kita. Sebelum kita tutup pembelajaran kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Revel. Kita satukan nanti kita. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, segala penyertaan-Mu kepada satunya Tuhan. Tuhan, kami telah selesai belajar ya Tuhan. Semoga itu menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Tuhan, kami tidak pernah luput dari segala dosa. Kiranya ampunilah segala dosa kami Tuhan. Agar kami disebut sebagai anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu sekarang sekekal sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak.